Wa il ta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adabi lasyadid. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. A'udzu, saya berlindung billahi kepada Allah minasyaitoni dari syaitan ar-rajim yang terkutuk. Bismillahirrahmanirrahim, dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idz ta'adzana rabbukum, dan ketika ta'adzana rabbukum, Tuhan kalian, rabbukum ta'adzana memaklumkan, Tuhan kamu, Tuhan kalian semua, la in syakartum, sesungguhnya jika kalian semua bersyukur, la azidannakum, pasti aku akan menambahkan kepadamu, wala in kafartum, dan sesungguhnya jika kalian semua kafir, inna adzabi lasyadid, sesungguhnya azabku amat pedih. Terkait dengan pemberian Allah kepada kita, ya, terhadap nikmat-nikmat Allah, agar kita menjalankan ketauhidan dan ketaatan kepada Allah. Kaitan dengan syukur ini apa? Pada minggu yang lalu kita dijelaskan kita ini bersyukur karena Rasulullah Nabi Musa diselamatkan, yaitu pada tanggal 10 bulan Muharram. Terus Korun mati tenggelam di Laut Merah juga tanggal itu. Nah, wazkuru fi ayyamillah, kemarin hari-hari Allah itu maksudnya adalah tentang nikmat-nikmat Allah. Semakin kita itu mengingat tentang nikmat-nikmat Allah, maka Allah pasti akan menambah nikmatnya apabila kita itu senantiasa bersyukur kepada Allah. Nah, dalam rangka bersyukurnya dalam rangka apa aja? Di antaranya adalah yaitu dengan menjalankan ketauhidan dan ketaatan kepada Allah. Itu tanda bersyukur di sini adalah berarti kita menjalankan ketauhidan dan ketaatan kepada Allah. Ketauhidan, misalnya apa ketauhidan? Kita sampai kapanpun kita mengakui keesaan Allah. Itu yang dimaksud dengan ketauhidan. Jadi tidak ada satupun yang kita yakini di dunia ini kecuali Allah. Tidak ada selain daripada Allah. Qul huwallahu ahad. Satu, Allahus somad, Allah tempat meminta, jangan kepada siapa-siapa memintanya, hanya kepada Allah. Tapi jangan diplesetin, iya mintanya kenceng sama Allah, ya berdoa kepada Allah, tapi mintanya di telinganya suami. Kan ada yang begitu tuh ya. Ya Allah, beri saya beras, tapi di telinganya suami, kan gitu. Maksudnya kan begitu. Kalau kita sudah berdoa kepada Allah, nanti Allah yang kasih hati yang menggerakkan itu siapa? Allah. Suaminya tahu-tahu inget aja ya kan? Iya nih, belum masih duit sama istri kan gitu. Nah gitu. Iya. Jadi jangan, bukan berarti langsung jatuh duit ya, tetapi melalui suami, melalui tukang kontrakan, kan gitu ya. Tukang kontrakan mah bisa aja lupa, ya kan? Yang menggerakkan nggak enak bayar itu kan Allah kan? Iya, kita mau udah usaha aja tuh, ada modal bikin kontrakan sekian kan gitu. Iya, di situ itu termasuk. Nah, bisa jadi kalau kita kurang bersyukur kepada Allah, tidak bertauhid, tidak menjalankan perintah Allah, tuh orang kontrakan juga bawahnya segenap mapes ya. Iya, bayarnya malas sudah, ya kan? Ayah kurang punya niat tidak baik, ya biarin aja 4 bulan udah bayar, kalau malam kelima 4 bulan kelima saya kabur, udah kan gitu.
Siong dah tuh 4 bulan itu. Jadi kita mendekatkan saja kepada Allah. Apapun kita laksanakan, ketauhidannya itu harus mantap, jangan setengah-setengah ya. Tauhid kita itu harus mantap. Kalau orang yang tauhidnya mantap itu sudah urat lehernya udah nggak takut sama siapa-siapa, udah putus ya, nggak takut sama orang, nggak takut sama siapapun, takutnya hanya kepada Allah. Seperti Nabiullah Ibrahim, ada tuh saya nggak hafal doanya dari yang biasa dibaca orang tua tuh. Ya Allah, berikanlah ketauhidanku ini seperti yang telah kau berikan kepada Nabiullah Ibrahim Khalilullah. Kan gitu ya. Itu Nabiullah Ibrahim itu seorang nabi yang dikenal tauhidnya sangat dalam. Kecuali itu, satu contoh misalnya untuk memotong leher anaknya itu kan sudah tidak masuk akal itu. Kalau tauhidnya kurang nggak bakalan lulus. Cintanya itu hanya kepada Allah. Allah perintahkan potong. Walaupun itu Ismail seorang anak yang sangat didamba-dambakan, 80 tahun berdoa, Rabbi habli minas solihin, Rabbi habli minas solihin, 80 tahun baru dikabulkan. Fabasyarnahu bigulamin halim, kan beri kabar gembira. Kita baru 10 tahun aja ya kan, udah saling berantem ya kan, lu ini gara-garanya, lu ini gara-garanya, cerai kan gitu ya. Usaha berdoa ke dokter juga boleh, periksa ke tukang urut juga boleh kan gitu ya, terus aja jalani, sabar kan gitu. Allah ingin tahu tuh ketauhidannya sampai di mana dia tuh ya kan, manteng gak dia nih, ragu gak dia nih, itu diuji oleh Allah ya. Jadi ujian ketauhidan itu banyak. Saat kita misalnya datang kepada seorang untuk berobat sembuh, itu diuji oleh Allah tuh. Coba dia kan datang kepada seseorang untuk dikasih obat, dia sembuh, coba mencong gak di ketauhidannya kan gitu ya, berpaling gak di ketauhidannya nih kan gitu. Itu sama ujian ketauhidan kepada Allah. Kalau Nabiullah Ibrahim lurus ya, karena Nabiullah Ibrahim bukan nabi yang memang secara langsung pernah minta diperlihatkan, Allahumma arinal haq arina kaifa tuhyil mauta, perlihatkan kepada kami bagaimana cara menghidupkan orang yang sudah mati. Nabiullah Ibrahim minta, ngomong. Kata Allah, afalam tu'min, lu nggak beriman emang kan, lu nggak percaya sama saya. Kata Allah, bala, bukan seperti itu, walakin liyatma'inna qalbi, tetapi hatiku supaya tenang aja. Akhirnya apa kata Allah, fakhudh arba'atan minat thair, ambillah 4 macam burung ya kan, fasurhunna, cacak-cacak 4 burung kan di setiap gunung ya, fad'uhunna, maka panggillah, yaktina kasa ya, maka yang 4 burung yang sudah halus itu sudah ditaruh di 4 bukit, dia menemui langsung menyatu jadi burung lagi, yang sudah halus jadi daging hidup lagi tuh Nabiullah Ibrahim. Jadi bagaimana dia nggak mantep tauhidnya kan gitu. Kalau kita kan bentar-bentar ragu aja. Nah, satu itu. Yang kedua, ketaatan. Jadi ciri bersyukur kepada Allah, kita taat kepada menjalankan perintah Allah. Tuh, perintah Allah yaitu dari syahadat, sholat, puasa, zakat, dan haji. Yang intinya semuanya itu ada di dalam sholat. Semua rukun Islam dari syahadat, sholat, puasa, zakat, dan haji itu adanya semuanya di sholat. Pertama syahadat. Di sholat emang ada syahadat? Ada. Asyhadu an la ilaha illallah, ada di dalam tahiyat. Ya kan? Sholat. Terus syahadat sholat itu artinya doa. Di dalam sholat ada doa. Puasa
Memang lagi sholat ada puasa, ada, nggak boleh makan, ya kan? Kalau kita sholat misalnya ujuk-ujuk lari ke dapur makan, nggak batal sholat. Nggak boleh makan. Makan dalam sholat maksudnya ya bukan berarti makan dengan piring nyendok, bukan. Bukan. Habis buka puasa, ya, pakainya pakai rendang, rendangnya awet banget, ya kan? Ditambah urap, ya, pakai urap dah, ya kan? Makan mutlak aja buka puasa, habisnya itu dia nggak gosok gigi, nggak apa, butuh sholat, ya kan? Nah, disitulah mulai itu yang nyelip-nyelip pada keluar pas baca Fatihah kan, ya sayang telan, nah itu makan. Dalam sholat makan tuh begitu maksudnya. Iya, udah, makanya kalau bisa gosok gigi dulu biar rapi. Kalaupun bisa ya jangan ditelan, ditahan aja, ya. Jangan dilepain di samping teman, ya kan? Dilepain di samping temannya, bukan rendang ya, ketahuan dah. Gitu. Jadi itu sisa-sisa makanan itu kita dalam kondisi sholat, ada aja itu keluar yang biasanya susah itu keluar waktu sholat itu. Iya, waktu sholat keluar aja tuh dari gigi sering yang nyelip-nyelip itu. Nah itu godaan. Kita telan termasuk makan, batal puasanya tuh. Jadi bukan makan sepiring dua piring, ya. Sisa-sisa yang ada di gigi itu termasuk makan. Jadi nggak boleh di sholat ada puasa karena nggak boleh makan, nggak boleh minum juga. Haji, ya, zakat artinya bersih, ya. Sholat kalau dalam keadaan kotor tidak sah, harus dalam keadaan bersih, bersih pakaiannya, bersih badannya, bersih tempatnya. Tempat, pakaian, dan badan tiga-tiganya harus bersih. Kalau kotor masih bukan najis, ya. Yang membatalkan itu yang najis. Kalau kotor mah sebenarnya mah sah, ya, cuma jorok aja, ya. Iya, pakaian yang udah 2 minggu 3 minggu masih dipakai aja, ya kan? Iya, baunya udah kagak ketulungan dah. Tapi nggak najis, ya. Itu nggak batal, cuman kasihan tetangga, ya. Tetangga sebelah kasihan, ya, dia pingsan bisa itu, ya kan? Nah, itu tidak membatalkan tapi jorok. Kalau najis biar baju baru dipakai, kain baru dipakai, kita lagi sholat, lek aja, tai cecek. Iya jelas lah, tai cecek tuh, ya kan? Di baju, di lengan, ya kan? Tahu kita, basah lagi kan? Nah itu udah batal karena najis. Baju baru pakai tapi itu najis. Nah itulah membatalkan sholat. Bagaimana kalau teh ceceknya kering? Kalau kering bisa kita angkat pakai tangan atau kita sapu pakai tangan sekaligus, bisa, tidak membatalkan, ya. Kalau memang kering dan kita apakah sambil bangun dari duduk, ya kan, atau sambil kita mau sujud kita sapu pakai tangan gitu, itu boleh masih, ya. Tapi kalau basah macam darah, bisul, nanah sampai ngalir, ya, nah itu najis, ya. Iya, kita punya bisul kan, mana lagi mateng-matengnya, ya, pas sujud pecah, ya kan, aduh, batal, ya, karena itu najis. Udah berhenti aja, kagak usah pakai malu-malu. Kalau misalnya jadi imam, keluar aja. Saya juga pernah jadi imam, bukan batal, lupa wudhu, ya. Lah saya udah serakaat, saya ingat lah saya dari rumah. Biasanya saya memang wudhu dari rumah, tapi tahu saya udah batal, udah duduk-duduk, begitu waktu langsung aja ke musola, ya kan. Jadi imam begitu dapat serakaat, astagfirullah, ya kan. Lah udah kita keluar dari samping, ya kan. Nah, di belakang langsung gantiin, maju.
beberapa langkah jadi imam gitu. Jadi bukan bubar sholatnya ya, jangan tinggal terusin aja. Dalam ketauhidan, nah insya Allah nanti Allah akan tambahkan nikmat-nikmat Allah. Kalau dia mengingkari nikmatku, artinya apa? Apabila kalian ingkar terhadap nikmatku dengan cara apa? Dengan berlaku kafir dan durhaka ya kepadaku, kata Allah, maka Allah turunkan azab dengan kekafiran atau dengan durhaka, meninggalkan perintah Allah. Nah, disitulah nanti Allah akan menurunkan azab. Enggak nyiksa sih, cuma ngasih tahu aja. Azabku pedih loh, kan gitu bahasa kitanya gitu ya. Kayak orang tua marahin anak kan begitu ya. Disuruh mandi, misalnya nih susah banget nih anak ya kan. Kata emaknya, gak mau mandi. Ini air panas ini loh, kan gitu ya. Kira-kira kan begitu ya. Maksudnya apa? Mau disiram, mau diapa, kan gitu ya. Nah itu Allah juga sama begitu. Lu mau kafir, ada apa siksaanku pedih tahu, kan gitu bahasa kitanya. Sama ini kayak orang tua juga ke anak kan begitu. Marah mangga, gerung enggak, tapi dia gitu masih tahu. Sama halnya Allah juga kepada hambanya begitu. Maksudnya apa? Pakai otaknya, kan gitu ya. Kalau memang pakai otak, insya Allah nanti dia akan mau. Wa idh qala Musa in takfuru antum wa man fil ardi jami'a fa innallaha la ghaniyyun hamid. Wa qala Musa, dan berkatalah Nabiullah Musa, in takfuru, jika kalian semua kafir, antum, kalian semua, waman fil ardi, dan seluruh orang yang ada di bumi, jami'an semuanya, fa innallaha la ghaniyyun hamid, maka sesungguhnya Allah itu maha kaya dan maha puji ya maksudnya. Ini artinya apa? Wa qala Musa, ya, kata Nabi Musa, sekalipun kalian semua kafir, tidak hanya kalian, seluruh manusia yang ada di bumi ini kafir, tidak patuh kepada Allah, tidak menjalankan perintah Allah, Allah tetap maha kaya, Allah tetap terpuji. Jadi tidak berpengaruh ya. Jadi ketaatan kita kepada Allah itu sama sekali tidak mempengaruhi kekuasaan Allah. Yuk kita rame-rame di semua manusia di bumi ini, kita jangan ada percaya sama Allah ya kan. Biarin dah Allah, biar ini dah, biar marah dia, biar dia rendah. Gak bisa, tetap Allah mah tinggi, Allah mah terpuji, gak berpengaruh ya, tidak berpengaruh sama sekali. Kita yang butuh, bukan Allah yang butuh. Allah sih tidak butuh pangkat lagi, Allah sudah berkuasa, Allah maha berkehendak, Allah maha segala-galanya ya. Yang butuh tuh kita makhluknya. Kalaupun misalnya seluruh manusia yang ada di bumi ini tak patuh semua kepada Allah, rukuk, sujud, apa Allah tambah tinggi? Enggak ya, emang udah tinggi. Jadi tidak dipengaruhi oleh perilaku manusia, tidak ya. Kenapa ada perintah, kenapa ada ancaman? Kebutuhan kita, kebutuhan manusia, Allah sudah siapkan semuanya. Kurang sayang apa Allah kepada makhluknya? Pernah minggu yang lalu saya jelaskan, Allah ciptakan kita dengan sebaik-baiknya, Allah muliakan kita dari semua makhluk Allah. Terus apalagi? Allah akan mengampuni dosa hambanya, itu tanda cinta Allah. Selama dia mau bertobat, selama dia mau kembali kepada Allah, sebanyak apapun dosanya selain syirik, Allah akan ampuni. Jadi kalau ada orang yang mau bertobat sampai sudah membunuh, sudah berzina, apa aja dia lakukan ya. Terus pada satu ketika dia ketemu dengan titik balik bertobat kepada Allah, datang kepada kita, jawab bahwa Allah maha pengampun. Jangan bilang waduh udah kegedean dosanya dia kan. Allah udah marah ini mana udah kagak dah.
kan? Nggak bisa. Tetap Allah Maha Pengampun. Itu bukti cintanya Allah. Dan banyak sekali ya, Allah apabila cinta kepada hambanya, senang kepada hambanya, Allah kasih ujian. Itu juga bukti cintanya Allah. Ingin mengetahui, kalau bahasa kitanya mau ngetes kan gitu ya, mau ngetes sejauh mana nih dikasih ujian nih, kan gitu ya. Sabar dia, tetap taat, tetap bertauhid, tetap taat kepada Allah, nilainya tinggi ya. Bukan dilihat di dunia, bukan ya. Jadi di hadapan Allah. Jadi kita di dalam hadis misalnya ada mendapatkan nilai tinggi, mendapatkan martabat yang tinggi, bukan di hadapan manusia ya, bukan. Tarjun najata falam tasluk masalikaha, inna safinata la tajri alal yabasi. Tarjun najata, kamu pengen selamat, walam tasluk masalikaha, tapi tidak pernah mengikuti jalannya, jalan keselamatan. Itu digambarkan dalam syair itu, inna safinata, sesungguhnya kapal laut tidak akan bisa jalan di daratan. Kita pengen selamat, pengen masuk surga Bu, pengen, gitu kan? Pengen sukses hidupnya, pengen, kan gitu? Semuanya aja. Pengen jadi orang yang soleh, pengen. Tapi hidupnya tuh nggak pernah menuju kesuksesan, nggak pernah menuju bahwa kita itu jalan ke surga tuh ini, nggak pernah.